Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ketemu lagi pelajaran Widihoka. Sebelumnya saya mau tanya kabarnya semuanya bagaimana? Baik ya. Alhamdulillah. Ada yang sakit? Ya, terima kasih. Sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin ketua kelas. Siapa namanya? Mas Kecil. Ya. Ya. Silakan berdoa. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa meminta kabar dari Tuhan masing-masing. Doa baik. Ini Pak Fadil mau presensi ya. Siapa yang nggak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. 36 siswa. Oke. Kemudian sebelum masuk ke materi Widihoka, Pak Fadil mau tanya games ya, permainan. Siapakah nama pahlawan dari kota Surabaya yang memperjuangkan kota Surabaya dan menggelarakan semangat perjuangan di Surabaya? Siapa namanya? Mas Fadil. Siapa? Utomo, bagus. Ya. Sebelah semuanya. Sekarang dari perempuan ya, saya mau coba berikan pertanyaan ya. Siapakah nama pahlawan yang memperjuangkan emansipasi wanita? Siapa namanya? Siva. Siapa? Ibu Kartini. Bagus. Kemudian di uang 5.000 itu kan ada nama sosok pahlawan ya. Di uang 5.000. Siapa pahlawan di uang 5.000 tersebut? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Ya. Namanya siapa? Mandalika. Siapa namanya? Bidang Halil. Baiklah, Bapak Fadil mau tanya, kemarin ketika PJOK dapat pelajaran apa? Apa yang dibahas? Bola beracun ya. Bola beracun yang sudah Pak Fadil jelaskan kemarin itu tergolong apa? Permainan tradisional bagus. Nah, nanti ketika di lapangan kita memainkan permainan bola beracun. Nah, tetapi kita lebih mengarah ke kebugaran jasmani dan olahraga. Ya. Tujuan dari permainan tradisional bola beracun itu mengarah ke kesehatan ya. Kesehatan, permainan tradisional, kekompakan tim ya. Kepercayaan, kejujuran. Nah,
spesifiknya lebih mengarah ke sehat, manfaat dari permainan tersebut ya. Nah, ini dijelaskan apa itu sehat. Itu keterangannya suatu keadaan sehat paripurna atau holistik ya, sehat secara lengkap, mencakup fisik, mental, dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit dan kelemahan. Nah, ini definisi dari sehat. Fisiknya, fisik itu apa? Gerak tubuh ya. Kita ketika melakukan permainan bola beracun, kita bergerak, kita melempar, kita berlari. Nah, ini untuk menjadikan badan itu sehat. Mental, apa mental? Mental ketika kita berani mengambil keputusan ya, saat melempar tuh saya akan putuskan ke sana. Nah, ini nggak ragu-ragu ya, jadi sekalian lempar. Nah, itu kita membentuk mental kita. Kalau kita lempar, maka bola akan seterusnya berada di kita ya, harus ada timbal baliknya. Sosial apa? Dari sosial tersebut kita mengenal teman saya dan kita percaya ketika kita butuh bantuan kepada teman, siapa? Orang yang terdekat terlebih dahulu ya. Kita oper ke kanan, ke kiri. Sekalinya kita bisa, langsung kita oper jauh ya. Paham ya? Dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit dan kelemahan. Definisi dari kata sehat ya. Kemudian pengertian kebugaran jasmani adalah keadaan tubuh dalam kondisi sehat dan tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Seperti Bapak jelaskan sebelumnya, kelelahan yang berarti ini dari ketika pertama kali kalian bangun tidur ya, sampai menuju ke malam hari ya, tidur lagi ya, kita mengalami berbagai macam aktivitas, baik kita sekolah ya, kita berkumpul dengan keluarga, kita belajar. Nah, itu mengalami kelelahan yang berarti, maksudnya kita fit ya, dari pagi sampai malam itu tidak capek ya. Makanya itu kebugaran jasmani ini hadir ya, hadir untuk menambah kita untuk supaya apa ya, lebih sehat dalam menjalani kehidupan ya, dan tidak terasa. Kemudian kalau terasa penting bisa dicatat ya, bisa dicatat poin-poinnya saja. Sambil Pak Fadil jelaskan apa manfaat dari kebugaran jasmani. Nah, sekarang menuju ke manfaatnya. Manfaatnya meningkatkan dan mempertahankan kebugaran, sekaligus menjaga kesehatan seseorang. Nah, ini kalau dia nanti keluar, meningkatkan dan mempertahankan. Kondisi tubuh ini meningkat, tidak langsung kayak seperti anak tangga ya, meningkat ada tahapannya tertentu. Kalau ingin menambah olahraga sejenis kebugaran jasmani, kita harus di tangga bawah terlebih dahulu. Kalau yang baru mengenal, nah, ini ada tingkatannya, tingkat 1, 2, 3 sampai ke atas. Dan mempertahankan. Nah, ini kalau bisa sudah di tingkat tengah-tengah, jangan sampai turun. Aku malas tidak latihan push up misalnya, atau apa kegiatan yang lain. Kita bisa awali dengan mungkin di pagi hari ya, di pagi hari setelah bangun tidur kita awali, kita setempatkan push up 10 kali. Supaya apa? Mempertahankan kebugaran sekaligus menjaga kesehatan seseorang. Ya. Jadi penting sekali ya itu. Next ya.
bisa dicatat poinnya. Nah ini perbedaan sehat dan bugar ya. Apakah sehat dan bugar itu ya berbeda ya, serupa tapi tak sama. Kata-kata sehat dan bugar. Kita bahas sehat terlebih dahulu ya. Sehat adalah ketika keadaan sehat baik secara fisik, mental, dan spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Nah ini kondisi fisiknya ya, fisik nih oke ya, sehat tadi sudah dijelaskan, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk produktif. Produktif itu apa? Menghasilkan ya, menghasilkan kinerjanya atau apa aktivitasnya sehari-hari. Kemudian bugar, nah ini yang berbeda. Kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi, nah, menggunakan energi ya. Dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang dan siap untuk melakukan kegiatan yang lain yang mendadak atau tidak terduga. Nah ini kita harus menyiapkan tenaga cadangan ya. Tenaga cadangan itu penting supaya apa? Supaya kita menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Misalnya ini dari aktivitasku sehari-hari, satu hari ini kan seperti itu ya, berulang. Nah suatu saat kita bepergian jauh misalnya ya, studi tour atau pergi ke suatu tempat. Nah kita kan butuh tenaga ekstra ya, tambahan. Untuk apa? Untuk ketika kita menyesuaikan keadaan hari itu ya. Misalnya jalan-jalan di Jogja, kita jalan terus harus siap karena tubuh kita bugar. Kita tidak tahu, tidak mengerti medan yang akan kita lalui. Ini perbedaannya sehat secara fisik, mental. Kalau bugar mempunyai semangat dan tenaga cadangan untuk melakukan hal yang mendadak atau tidak terduga. Ya, sudah paham ya? Itu yang penting sehat dan dilakukan bugar. Next selanjutnya ya, kita ulangi terlebih dahulu. Kita mengingat-ingat kebugaran jasmani, kemampuan tubuh untuk melakukan pekerjaan tanpa menimbulkan kelelahan berarti, sehingga tubuh memiliki cadangan tenaga untuk mengatasi beban kerja tambahan. Mungkin yang belum ditulis bisa ditulis dari di awal. Ya, tadi kan awal belum menulis ya. Ini saya slide untuk mengulang lagi. Yo, kiranya penting untuk dicatat. Melakukan pekerjaan tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, sehingga tubuh memiliki cadangan tenaga untuk mengatasi beban kerja tambahan. Intinya dari pertukaran ini ya. Lalu kemudian nanti keluar kalian isi, kalian jawab yang poin-poinnya. Lanjut lagi
Nah, kita bahas lagi nih. Ya. Sekarang kita mengarah ke kinerja jantung ya. Ketika badan sudah prima ya. Ketika badan sudah prima, otomatis apa? Bagian tubuh mana yang diuntungkan? Siapa yang bisa menjawab? Tubuh mana yang melakukan pekerjaan apa? Memompa peredaran darah mana? Bagus ya. Jantung ya. Jantung itu memompa peredaran darah ke seluruh tubuh. Nah, ini ketika badan digerakkan, kebugaran jasmaninya aktif, maka jantung ikut memompa darah ya. Kemudian disalurkan ke tangan ya, ke kaki, ke kepala ya, terutama otak ya, sistem kerja otak gitu ya. Perlu nih untuk mendapatkan input ya, rangsangan dari jantung yang bekerja ya, jantung yang terpompa. Jadi cepat ya, itu jantungnya terpompa, terus langsung mengarah ke perut ya, kan berdetak ya jantungnya. Memperkuat otot dan tulang. Nah ini sudah mengalir ke kan dari kepala dulu ya, di otak, otot, tulang, berdarah sakit, ya, memperpanjang usia. Nah ini kalau fitnessnya bagus, kebugarannya bagus, orang akan cenderung usianya bertambah muda maksudnya. Mengurangi risiko terhadap penyakit jantung atau stroke. Nah ini yang berbahaya ya. Jika sudah lanjut usia, maka ini sangat diperlukan sekali, untuk apa? Merawat jantung supaya apa? Kalau sudah stroke itu penyakit ya mematikan ya, langsung tiba-tiba menyerang ya, untuk mengantisipasi hal tersebut. Lanjut ya. Nah ini komponennya bisa ditulis ya. Aspek kesehatan, daya tahan, kardio, respirasi, kekuatan otot, daya tahan otot, kelenturan dan komposisi tubuh. Aspek keterampilan, kecepatan daya, power, keseimbangan, kelincahan, koordinasi dan kecepatan reaksi. Nah ini ya. Ini mengarah ke kecepatan daya, keseimbangan, kelincahan, koordinasi dan kecepatan reaksi. Ini untuk latihan ya sehari-hari, latihan fisik nanti untuk mengarah itu ya, macam-macam gerak dari kebugaran jasmani. Nanti sudah ada gerakannya, nanti diikuti, diketahui ya. Nomor 1 dulu aspek kesehatan, nomor 2 aspek keterampilan. Ada 2 ya, kesehatan dan keterampilan. Komponennya ada 2 ya, kesehatan dan keterampilan. Kalau kesehatan itu apa? Tubuh ya. Keterampilan itu gerakan. Jadi,
Belum. Yo, sambil saya jaga mesinnya. Sambil menulis ya, saya beri pertanyaan. Ya, ya, silakan nulis dulu. Makanan juga perlu ya, makanan yang sehat, yang baik untuk tubuh itu perlu dikonsumsi untuk menunjang kesehatan. Kalau makanannya tidak baik, bahaya ya. Bagi kesehatan itu bisa mengarah ke penyakit tadi ya. Stroke ya, itu tadi. Kalau stroke itu apa? Ya kita menuainya nanti kalau sudah tua ya, sudah tua apa? Ada bermacam-macam penyakit. Nah itu kalau tidak diimbangi dengan kebugaran jasmani dan makanan-makanan yang bergizi ya, jadi kita menuainya di masa yang akan datang ya. Nah, kalau bagus ya, menuainya pun bagus ya. Tidak sakit, ada dulunya ya. Ada orang lanjut usia tapi masih kuat dan itu mungkin dia benar-benar menjaga kebugarannya tersebut ya, makan juga. Nah, kita ingat-ingat lagi, ayo siapa yang bisa menjawab perbedaan dari sehat dan bugar tadi apa? Ayo siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan, sebutkan nama. Ya, bagus. Siapa namanya? Sisil ya. Perbedaan sehat dan bugar apa? Keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif, bugar, kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi. Kemudian kalau bugar apa? Kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi. Ya, bagus. Tepuk tangan semuanya. Kemudian, ayo. Sehat. Siapa namanya terlebih dahulu? Siapa? Ilu. Ya. Pengertian sehat juga. Sehat juga. Ya, mempunyai cadangan, bukan mempunyai komponen cadangan. Bagus ya. Tepuk tangan dulu ya. Kalian sudah mengetahui tentang perbedaan sehat dan bugar ya, berbeda. Segi spiritual, mental ya, ataupun cadangan tenaga. Kemudian faktor kebugaran jasmani ini dicatat itu yang penting ya. Kebugaran jasmani memiliki faktor ya. Ini yang biasanya keluar ya, nomor 1 kita bahas ya. Genetik atau sifat bawaan sejak lahir terdapat atau didapat dari kedua orang tua ya. Genetik ya, yang mengalir dari kakek, ayah, ibu, anak ya. Kemudian bawaan ya, terbawa sampai keturunan genetik. Jadi dapat dipastikan bahwa saat kita menjaga tubuh nih ya, kita menjaga tubuh dengan baik, maka anak cucu kita akan terbawa ya.
terbawa positif, terbawa perilaku hidup sehat, bersih ya. Makan makanan bergizi nanti bisa tinggi ya, karena saya makanan untuk atau suplemen peninggi badan ya, supaya badannya ideal, nanti bisa mewariskan ya turunan ya, atau sifat bawaan dari kedua orang tuanya. Kemudian umur, nah ini ya data dari kardiovaskuler, usia 20 sampai 30 tahun. Nah, ketika kamu usia 20 sampai 30 tahun ini bagaimana saja? Ini kan usia masih tergolong remaja ya, remaja menuju dewasa. Nah, ini harus pintar-pintar menjaga tren positif ya, menjaga tubuh. Nanti ketika tubuh baik, kita menuainya juga baik ya. Kita dapat cek nih usia 20 sampai 30 tahun kardionya berapa, sistem pergerakan jantung masih baik-baiknya ya, masih dalam kondisi prima ya. Kita dapat mengecek nih, bahkan usia 20 ke bawah pun bisa ya, itu jantung masih berdetak cepat ya, semakin ke bawah itu detak jantung semakin cepat. Kalau orang yang sudah lanjut usia, detak jantungnya pelan ya. Ya. Kalau bayi baru lahir malah lebih cepat ya berdetaknya. Nah, itu memompa darah ya, darah dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, ini masih usia kalian masih bagus-bagusnya, dapat cek. Ini kita ada caranya untuk mengecek. Kemudian jenis kelamin ya, lemak tubuh wanita dewasa tidak terlalu dominan, 26%, pria 15%, transport potong oksigen selama latihan. Nah, ini bisa dilihat ya, antara pria dan wanita caranya melakukan push up berbeda ya, sit up, bentuk latihannya pun beda juga ya, berbeda-beda juga. Bisa nanti dilihat. Kemudian aktivitas fisik, nah ini kalian ketahui ya sehari-hari ya, aktivitas fisikmu. Terus kebiasaan olahraga, nah ini harus dibiasakan kalau belum terbiasa ya. Kegiatan fisik dengan tujuan meningkatkan efisiensi tubuh, untuk menjaga tubuh efisiensi ya. Efisiensi itu apa? Cara untuk melakukan hal sesuatu dengan cepat ya, dengan tidak berdele-dele, tepat, tidak membuang banyak waktu. Kemudian status gizi, nah ini gizi mulai anak yang baru lahir sampai menuju ke dewasa harus mempertimbangkan ya, mendapatkan gizi yang cukup. Nah, jadi kalau tidak cukup nanti bisa stunting ya, apa itu ya, kerdil. Nah, kalau cukup nanti pertumbuhan akan menyesuaikan ya. Setiap umur itu ada berat tersendiri ya, ada garisnya tersendiri. Nanti jika umur sekian berat badan ideal harus sekian ya. Kemudian kadar hemoglobin. Hemoglobin itu molekul utama yang bertanggung jawab untuk transport oksigen dan CO2 karbon dioksida dalam darah ya. Ini kinerja jantung ya, memompa hormon hemoglobin ya, molekul jadi yang bermanfaat mengendalikan paru-paru ya, oksigen dan karbon dioksida. Kemudian kesehatan, sudah pasti ya, merawat kesehatan. Kemudian kebiasaan merokok, nah ini tidak boleh ya dilakukan, karena apa? Nanti paru-parunya yang sakit ya, karena apa? Tidak seimbang antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian istirahat, maksudnya istirahat yang cukup ya, cukup
teratur dan pada saatnya. Malam hari waktunya istirahat aja. Ketika pada lelah kita istirahat. Kurang tidur berpengaruh pada mental dan penampilan fisik seseorang. Kurang tidur itu sudah pasti ya. Kantong matanya nanti sudah turun ya. Jadi, nah ini tadi sudah diterangkan ya. Ini penghitungannya segmentasi maksimal. Usia 20 tadi prima-primanya. Kita sudah latihan intensitas latihan ya. Minimum maksimum itu ya 120 dikurangi tahun ya. Tahunmu dikali 60 tahun 90 tadi. Selanjutnya saya tahan jantung ya, ini ya komponennya. Kita ulangi lagi, saya tahan paru jantung, kekuatan otot, saya tahan otot, kelenturan, komposisi tubuh. Tuh. Komponennya banyak ya, kecepatan, kelincahan, daya tahan, keseimbangan, koordinasi, kecepatan reaksi. Nah ini ya, kita mengarah ke bentuk latihan. Nanti kita praktekkan ya. Bisa ditulis ya. Biar dianalisa. Vertebral itu apa ya? Sama dengan ya, ketika tangan berada di bawah, kemudian kaki langkah ke depan ya. Seperti itu kalian jabarkan sendiri. Nanti kita praktekkan vertebral ya, barbell dan melanjut press up ya, menekan ya, squat jump, step up dan two steps. Dianalisa ya, perhatikan. Ini ada lagi ya, morning workout pagi hari ya. Nanti kita buat lanjut. Nah nanti kita bisa nih manfaatnya termingguasi. Nanti kita pelajarannya di lapangan gerakan estafet ya. Sudah ditulis semuanya? Ayo, silakan kita ke ya. Barisan ini terlebih dahulu ya. Nanti menyusul bergegas ke lapangan ya. Nanti kalau kita di lapangan seperti biasanya. Oke, dan langsung ke lapangan ya. Lapangan futsal. Futsal ya, yang merah. Yuk, selanjutnya.
Laki-laki. Lanjang kanan, gerak. Ayo, lanjang kanan. Gerak, gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap kanan. Lanjang kanan, gerak. Tegak, gerak. Hadap kiri, gerak. Yang belakang. Sampingnya yang semuanya hanya agak lebar, agak melebar, agak memanjang. Terus, lanjang kanan, gerak. Lanjang kanan. Tegak, gerak. Hadap kiri, gerak. Gerak, gerak. Hadap kanan, gerak. Kita ini ya, kita mulai permainan dulu ya. Kita mau ngoper bola. Tadi kan? Ya. Sini arahkan ke kanan ya, sampai belakang ya. Kanan aja ya, kiri terus kanan dulu aja, ke sana dulu, ke kiri semuanya, ayo. Paham ya? Nanti kanan tuh belakang. Halo juga sampai sana. Kanan lagi dulu ya. Dimulai dari fluid. Ayo, nggak boleh jatuh bolanya. Samping. Sekarang balik kanan ya. Kanan kiri, belum ya? Kiri. Ini ya. 1, 2, 3. Sekarang hadapi kanan semua, balik kanan. Kita ke depan, ke belakang gini ya. Ada. Oh bisa. Contoh.
ini ya. Nanti yang ini ngambil. Ya. Otomatis satu ngambil. Ya. Tunggu dulu ya. 1, 2, 3. Yo. Oh, terlewat berarti. Iya. Hanyalah berarti. Hadap ke sana. Oh, sekarang hadap kiri, gerak. Menyamping ya. Menyamping ke kiri dulu. Ngerti ya? Oh. Mulai. Sekarang gantian kanan. Tetap mundur tetap ya. Kanan dulu ya. 1, 2, 3. Tuh kanan. Sekarang kita bahaskan lagi bola beracun ya. Perempuan sendiri, laki-laki sendiri meningkat ya. Ayo jalan. Meningkat ya, ayo. Jadi 2, 3. Sudah siap? Ayo, 1, 2, 3. Ayo, sudah ya. Jujur ya.
sana. Seperti ini ya. Nih ya, 1, 2, 3. Sana ya. Ayo, mulai. Semuanya, ayo. Ayo disusul selanjutnya. Balikan depan, samping cek. Nah.
pikir-pikir